Satgas Pamtas RI Malaysia Sektor Barat kembali gagalkan penyeludupan 55 kg sabu di Kabupaten Sambas. Kesal dituduh lakukan praktik santet, seorang ibu rumah tangga di Kalimantan Timur tega tusuk tetangga. Sulit didapat, harga BBM jenis Pertalite di Batu Ampar, Kuburaya tembus Rp22.000 per liter. Salad jadi buah primadona hampers Lebaran. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar? Anda menyaksikan Kompas Pagi hari ini 18 Maret 2026. Saudara, seperti biasa menemani aktivitas Anda pagi hari ini, selain 4 sorotan utama tadi, sejumlah informasi lain seputar Pulau Kalimantan juga telah kami siapkan untuk merefresh ruang informasi Anda. Bersama saya Fitza Herwin, selama 1 jam ke depan, segera kita simak Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, kita ke informasi yang pertama. Kodam 12 Tanjung Pura gagalkan upaya penyeludupan narkotika melalui perbatasan RI Malaysia di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Barang bukti yang disita berupa 55 kg lebih sabu. Penggagalan penyelundupan narkotika dilakukan oleh Satgas Pamtas RI Malaysia Sektor Barat dari Batalion Arhanud Kostrad. Pengungkapan dilakukan di Dusun Sawah, Desa Senatap, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas dengan barang bukti yang disita 51 paket seberat 55,297 kg narkoba jenis sabu. Pangdam 12 Tanjung Pura, Maijen TNI Novi Rubadi Sugito menjelaskan terus meningkatkan pengawasan dan patroli bersama instansi terkait. Kodam memastikan tidak memberikan ruang aktivitas ilegal apapun berkembang di wilayah perbatasan negara. Pada kesempatan ini, saya selaku Pangdam 12 Tanjung Pura mengundang rekan-rekan kalian untuk menyaksikan sebagai bentuk penyampaian informasi pada khalayak sehubungan dengan adanya penggagalan penyeludupan narkoba sebanyak 55,297 kg dalam hal ini dalam bentuk jenis sabu-sabu. Hingga saat ini tercatat sudah 7 kali pengungkapan kasus serupa dengan total barang yang disita sebanyak 145 kg sabu, 12 kg ganja, ekstasi, dan liquid vape. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang ikut aktif melaporkan kegiatan mencurigakan. Sama seperti demikian, yang jelas teknisnya memang kita di perbatasan, saya selaku dan Satgas memerintahkan kepada anggota saya untuk melaksanakan serbuan Komsus. Serbuan Komsus ini kaitannya dalam rangka untuk merebut hati masyarakat. Ya, kalau kita sudah dekat dengan masyarakat, masyarakat ini akan sangat membutuhkan kita, gitu. Ya, sangat membutuhkan kita, keberadaan kita. Sehingga laporan-laporan itu masyarakat yang memberikan pada saat kita main ke sana. Nah, main ke sana, kemudian masyarakat memberikan info itu. Nah, setelah itu kita olah, informasi itu kita olah, kemudian kita laksanakan patroli dan lain sebagainya untuk di titik-titik tersebut. Usai diserahkan ke Kodam 12 Tanjung Pura, barang bukti selanjutnya dibawa oleh Pomdam untuk dilakukan prosedur pemusnahan bersama pihak berwenang. Dion Setiawan, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Sorotan lainnya, saudara, kesal dituduh melakukan praktik santet. Seorang perempuan di Balikpapan, Kalimantan Timur, tega menusuk tetangganya sendiri dengan senjata tajam. Akibat kejadian tersebut, korban alami kritis. Peristiwa penganiayaan terjadi di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 4 Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara. Tersangka berinisial S berusia 31 tahun ditangkap polisi usai menusuk tetangganya sendiri, seorang ibu rumah tangga yang juga berinisial S berusia 52 tahun. Polisi menyebut insiden bermula saat korban sedang menjemur pakaian di depan rumah tersangka. Keduanya terlibat cekcok mulut. Korban menuduh tersangka melakukan santet. Tersulut emosi, tersangka kemudian mengambil sebilah pisau dapur sepanjang 30 cm dan menyerang korban secara membabi buta. Korban alami luka di bagian belakang telinga, luka lengan atas kiri, luka dada kiri, dan luka di bagian punggung dengan kedalaman 5 cm. Korban segera dilarikan ke Rumah Sakit Karnojoso Jatiwibowo untuk menjalani operasi darurat. Meski sempat kritis, kondisi korban kini dilaporkan mulai membaik. Tersangka telah ditahan dan terancam hukuman maksimal 8 tahun penjara
sesuai pasal 466 KUHP tentang penganiayaan berat. Adapun kronologis kejadian bahwa sebelum kejadian tersangka pernah bermasalah dengan korban karena korban menganggap tersangka sombong, tidak pernah bertegur sapa dengan tetangga, dan juga korban pernah mengadu domba tersangka dengan suami tersangka yang mengakibatkan suami tersangka marah kepada tersangka. Saat ini polisi masih terus melakukan pendalaman dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi dan memeriksa barang bukti kamera pengawas di lokasi kejadian. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Yang juga jadi sorotan saudara, warga Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat saat ini sulit mendapatkan BBM jenis Pertalite. Akibatnya saudara, harga Pertalite tembus Rp22.000 per liter dan berimbas ke ongkos angkutan speedboat yang naik Rp50.000. Camat Batu Ampar Alfian bilang, kelangkaan BBM jenis Pertalite sudah masuk dalam kategori darurat di tengah kondisi sangat dibutuhkan warga untuk keperluan menjelang Idul Fitri. BBM tidak ada karena perubahan sistem distribusi yang menyebabkan pangkalan lokal tidak lagi beroperasi, sementara jalur suplai alternatif belum bisa berjalan. Kondisi ini membuat ongkos angkutan penumpang rute Rasau Padang Tikar naik dari sebelumnya Rp130.000 menjadi Rp160.000. Sementara rute lainnya mencapai Rp200.000 per perjalanan. Alfian juga menyebut, pemerintah kecamatan telah menyurati pemerintah kabupaten dan Pertamina agar segera membuka kembali jalur distribusi dari depo Siantan, sehingga pasokan BBM bisa kembali masuk ke Batu Ampar. Kita sekarang darurat masalah BBM ini. Semalam saja harga BBM Padang Tikar itu Rp22.000 per liter. Oke lah Rp22.000, tetapi benda itu langka, tidak ada. Masalahnya gini, sebelumnya kita punya pangkalan, tapi sejak adanya aturan pemerintah bahwa nanti itu semua dialihkan kepada instansi masing-masing, seperti kalau nelayan itu ke Dinas Perikanan, kalau ojek, sepeda motor itu nanti ke perhubungan. Nah, jadi akhirnya pangkalan kita ditutup. Masih terkait BBM saudara, SPBU yang berada di Kota Singkawang, Kalimantan Barat mendadak dipenuhi antrean. Sejak Sabtu 14 Maret lalu, warga baik dalam maupun luar kota mendadak ramai mengantri. Antrean mengular ini terjadi di seluruh SPBU di Kota Singkawang. Panic buying ini awalnya terjadi di Kabupaten Sambas yang kemudian berdampak ke Kota Singkawang. Bahkan banyak pengantre dari Sambas datang ke Kota Singkawang. Dari malam dan tadi pagi sudah 2, dan ini yang ketiga. SPBU yang saya lihat antriannya luar biasa panjang dan mereka semua antri minyak. Sedangkan hasil dari rapat dari provinsi menyampaikan kepada kami sebagai kepala daerah bahwa kesediaan stok serta penyaluran minyak kepada SPBU tidak mengalami kendala. Yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa bisa terjadi begini? Artinya adalah panic buying. Pemilik SPBU juga heran atas kejadian ini karena distribusi BBM dari Pertamina lancar sesuai jadwal seperti hari biasa. Makanya saya juga heran sampai hari ini saya kerja siang malam ya Pak ya, mengangkut kendaraan selagi BBM-nya masih ada. Jadi itu juga menjadi pertanyaan kami sendiri, kenapa sebenarnya antrian segitu banyak, segitu mudahnya, padahal BBM yang masuk SPBU itu seperti biasa. Sebelumnya, Pertamina Patraniaga menjelaskan sudah mengambil langkah mitigasi untuk menjaga ketersediaan stok BBM dengan menambah pasokan BBM di Kalimantan Barat sebesar 6-8%. Biasanya di 14 kabupaten kota disalurkan 3.500.000 liter, kini ditambah sekitar 200.000 liter lebih per harinya. Novisa Putra, Kompas TV, Singkawang, Kalimantan Barat. Kita ke Kalimantan Timur. Saudara, Wali Kota Samarinda Andi Harun menjadi sorotan terkait penggunaan mobil dinas sewa seharga Rp160 juta per bulan. Andi Harun bilang mobil tersebut digunakan untuk tamu dan sudah dilaporkan ke Inspektorat Samarinda. Inilah mobil dinas Land Rover Defender yang disewa Pemkot Samarinda untuk dipakai Wali Kota dengan nilai sewa mencapai Rp160 juta per bulan. Wali Kota Samarinda Andi Harun bilang, mobil tersebut sudah dilaporkan ke Inspektorat Samarinda untuk diperiksa, lantaran dirinya menilai tidak bisa menghindari pertanyaan soal tata kelola anggaran dinas.
Mobil tersebut memang secara nomenklatur untuk keperluan tamu. Namun saat ditanya mulai kapan disewa dan berapa harganya, Andi Harun menyarankan untuk menanyakannya langsung ke bagian umum pemerintahan. Inspektorat untuk diperiksa. Karena sebagai kepala daerah, kami menyadari tidak boleh menghindari pertanyaan seputar tata kelola kendaraan dinas. Semua saya sudah serahkan ke inspektorat. Dilaporkan? Ya, saya melaporkan sendiri terhadap masalah ini. Untuk diperiksa mengenai tentang tata kelola pengelolaan kendaraan operasional termasuk kendaraan tamu. Saat ini Andi Harun juga secara resmi menyerahkan laporannya untuk diperiksa oleh Inspektorat Samarinda. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Jelang Lebaran, arus mudik di Pelabuhan Rasau Jaya Kuburaya meningkat. Informasi ini selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Kita ke informasi seputar arus mudik, saudara. Penumpang memadati Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur. Mereka akan mudik ke Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Ribuan penumpang terpantau memadati di setiap dek kapal Prince Soya saat akan berangkat dari Pelabuhan Samarinda menuju Parepare, Sulawesi Selatan. Kepadatan penumpang sudah terjadi sejak 12 Maret lalu dan diprediksi puncak arus mudik pada 18 Maret ini. Momen mudik dimanfaatkan penumpang kapal untuk bisa bertemu keluarga di kampung halaman. Salah satu penumpang bilang sempat kehabisan tiket pesawat sehingga memilih mudik menggunakan kapal laut. Momen kebersamaan tadi ketika kita berjumpa dengan keluarga, dengan anak-anak semua kan, kebahagiaan itu bukan saja kita rasa tapi mereka yang menanti juga pun merasa kehadiran kita itu sangat penting. Ya. Kemarin ada rencana pulang naik pesawat ke Pak? Kemarin memang ada. Saya dari Jakarta ke Balikpapan Tarakan itu pesawat, tapi sekarang kehabisan juga. Sementara itu penumpang lainnya yang baru pertama kali mudik bersama sang istri memilih mudik menggunakan kapal. Selain harga murah, juga bisa lebih santai menikmati perjalanan dan membawa oleh-oleh khas kota Samarinda untuk dibagikan ke keluarga. Untuk mudik ini baru pertama kali. Ini baru mudik pertama kali. Sudah berapa lama nggak mudik? Baru 6 bulan sih ini. Baru 6 bulan. Ini sama siapa Bang? Sama istri. Sama istri. Kenapa milih mudik pakai kapal ini? Pertama dia lebih murah dan juga bisa lebih nikmatin perjalanan. Berarti ke Samarinda ini merantau Pak? Iya, merantau. Ini pertama kali pulang ya? Iya. Momen pertama kali mudik bersama istri? Iya, momen pertama kali dan lumayan ini sangat ramai juga nih penumpang ternyata di hari-hari mudik. Dari catatan petugas Pelabuhan Samarinda, jumlah penumpang berangkat pada Minggu siang 15 Maret mencapai 1.697 orang. Ini masih di bawah kapasitas kapal sebanyak 2.000 penumpang. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Sementara itu, saudara, jelang Idul Fitri 1447 Hijriah, arus mudik di Pelabuhan Rasau Jaya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat alami peningkatan. Peningkatan arus mudik sudah terjadi 3 hari terakhir. Pada Selasa pagi, aktivitas Pelabuhan Rasau Jaya Kuburaya mulai ramai masyarakat yang akan mudik menggunakan transportasi air. Kapal motor tujuan Teluk Batang Seponti dan wilayah kepulauan lainnya dipadati penumpang dan kendaraan bermotor yang dimasukkan ke kapal. Penjaga tiket kapal motor Anton menyebut peningkatan arus mudik mulai terjadi sejak 3 hari terakhir. Jika biasanya puluhan, saat ini kapal terisi penuh ratusan penumpang dan barang. 2 hari yang lalu meningkatnya lebih besar. Kalau untuk sekarang ini udah agak kurang. Kalau yang kemarin tuh kira-kira berapa persen dari hari biasa ya Bang? Kalau hitungan dari hari biasa sih sekitar 90% lah. Kalau dari hari biasanya perbandingan jumlahnya berapa Bang? Jauh lah Bang. Kalau hari biasa palinglah 40%.
Sementara untuk kendala yang dihadapi, pengusaha kapal motor saat ini sulit dapat BBM. Kalaupun ada, harganya tinggi di atas harga normal. Namun karena penumpang ramai, pengusaha kapal motor tidak menaikkan harga, yakni masih Rp90.000 per orang dan juga Rp90.000 untuk sepeda motor. Doris Pardede, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Saudara, Damri kerahkan 33 unit armada untuk mendukung program mudik gratis pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Mudik gratis dijadwalkan berangkat pada 18 Maret 2026. Program mudik gratis Pemprov Kalbar tahun ketiga semakin mendapat respon positif dari masyarakat. Kuota yang disediakan sebanyak 1.200 penumpang hampir penuh hanya dalam waktu 3 hari sejak pendaftaran dibuka. General Manager Perum Damri Cabang Pontianak Ahmad Bukhari bilang, pihaknya menyediakan sebanyak 33 unit bus yang siap melayani 12 rute perjalanan yang telah ditentukan. Damri juga telah memastikan kesiapan armada dengan melakukan pengecekan agar perjalanan pemudik aman dan lancar. Ini pertama memang kami melakukan pemeriksaan pengemudi ya, melakukan cek kesehatan secara berkala ya, memastikan bahwa pengemudi-pengemudi kami yang melayani pelanggan-pelanggan Damri dalam keadaan fit sehingga mereka dalam kondisi prima ya. Kedua, kami juga tentunya memastikan workshop, kemudian pool di Terminal LBN Ambawang, kemudian fasilitas pendukung operasional lainnya kami pastikan dalam keadaan yang baik. Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan meminta masyarakat dapat memanfaatkan program ini dengan baik karena tak hanya meringankan, tetapi juga memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat selama mudik Lebaran. Tentang mudik gratis yang balihonya kita pasang di depan kantor gubernur. Nanti pelepasannya di halaman kantor gubernur jam 8 pagi. Jadi ada kuota 1.200, lumayan banyak ini. Silakan dimanfaatkan. Inilah yang pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat buat dalam membantu masyarakat, para pemudik yang kesulitan untuk mendapatkan kendaraan atau mungkin tidak memiliki kendaraan sendiri. Jadi bisa menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat pulang ke daerah masing-masing untuk merayakan Idul Fitri dengan aman dan nyaman. Suci Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Beralih ke informasi soal warga menyerbu gerakan pangan murah yang digelar pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan potongan harga hingga 50%, kegiatan ini menjadi solusi nyata bagi warga di tengah fluktuasi harga pangan jelang Lebaran. Kawasan halaman kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan berubah menjadi lautan warga pada Senin pagi. Warga datang berbondong-bondong untuk memanfaatkan momentum gerakan pangan murah guna memenuhi kebutuhan dapur jelang hari raya. Salah seorang warga, Lili, mengaku sangat terbantu karena bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter, jauh lebih murah dibandingkan harga di pasar tradisional maupun retail modern yang masih berkisar di angka Rp18.000. Satu orangnya dapat 2 bungkus 4 liter minyak goreng. Oh, 4 liter minyak goreng lah. 14.500 1 liternya. Tapi bisa 2 bungkus jadi 14.000. Kayak Pak Bu, menurut Pian membantu lah adanya pasar murah nih Bu. Iya. Terus dapat apa lagi tadi Bu? Ini dapat patin, 1 ekornya cuma 10.000. Tak hanya minyak goreng, sejumlah komoditas lainnya juga dijual dengan harga miring. Ikan patin yang biasanya dibanderol Rp30.000, di tempat ini hanya dijual Rp10.000 per ekor. Begitupun dengan telur ayam yang dijual hanya Rp15.000 per kilogram atau diskon sebesar 50% dari harga normal. Selain itu, Pemprov Kalsel juga bekerja sama dengan Bank Indonesia membagikan 500 paket sembako gratis bagi warga yang memerlukan. Di mana dalam rangka membantu masyarakat ketika menjelang Ramadan maupun juga menjelang Hari Raya, di mana kebutuhan masyarakat sangat meningkat. Oleh sebab itu, kami terima kasih kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan beserta SKP terkait yang sudah melaksanakan kegiatan ini dalam rangka membantu masyarakat, dan juga terima kasih kepada Bank Indonesia yang sudah memberikan sekitar 500 paket gratis
kepada masyarakat. Semuanya kita sajikan dari kebutuhan 9 bahan pokok. Bagaimana harganya? Harganya diskon sampai 50%. Ya, dan bahkan ada ikan patin itu 30.000 dijual 10.000 saja. Kemudian ada telur harga 30.000 kita jual di sini 15.000 saja. Kemudian ada sembako gratis. Gerakan pangan murah ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat, sekaligus menjadi instrumen pemerintah dalam menekan laju inflasi daerah menjelang puncak perayaan Idul Fitri. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, mendekati Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, warga Kota Pontianak, Kalimantan Barat berbondong-bondong berbelanja kue Lebaran. Suasana jelang Lebaran terlihat di salah satu agen camilan dan beragam kue di Kota Pontianak yang setiap tahunnya selalu dipadati warga untuk berbelanja kue Lebaran. Beragam kue tersedia di rak-rak toko, mulai dari camilan, kue kering yakni nastar, kastengel, putri salju, hingga kue basah seperti kue lapis. Karyawan toko Juli, Rani bilang, peningkatan jumlah pembeli sudah terlihat sejak 2 minggu jelang Idul Fitri. Bahkan, jumlah pengunjung terus meningkat terutama pada akhir pekan. Menurut Rani, penjualan kue Lebaran tahun ini lebih meningkat. Warga yang berbelanja lebih ramai dibandingkan tahun lalu. Kue kering yang paling banyak dicari seperti kue sus, basreng, astor, dan lainnya. Pembeli tidak hanya dari Pontianak, tetapi juga datang dari luar Pontianak bahkan luar Kalbar. Untuk tahun ini sih alhamdulillah lebih antusiasnya, lebih ramai. Kayak cooker pun kita lebih cepat selesainya dari tahun lalu kan. Terus situasi toko pun 2 minggu sebelum Lebaran tuh udah ramai banget. Sampai kemarin tuh udah 3 ruko pun sampai kayak letih gitu kan, kayak yang hasil pun udah cukup. Alhamdulillah sih tahun ini sih kayak lebih antusias, customer tuh lebih banyak dari tahun lalu. Kue yang paling banyak dicari itu kayak basreng, susregan, astor, masih banyak yang lain sih kak. Ada dari luar kota, kayak misalnya dari Sambas, dari Sintang, pokoknya seluruh Kalimantan Barat tuh biasa tuh datang langsung ke sini. Sementara itu, salah satu pembeli dari Mempawah bilang, membeli kue Lebaran merupakan tradisi jelang hari raya untuk menyambut tamu dan menjadi pelengkap suasana kebersamaan. Untuk Lebaran, mumpung keluarga masih ngumpul. Asli mana nih Pak? Dari Mempawah. Oh, dari Mempawah, jauh-jauh belanja ke sini nih Pak? Kelanjuran ke Pontianak. Ya kue kering dan isi campuran. Untuk mengatasi lonjakan pembeli, agen kue ini mengerahkan puluhan karyawan dan membuka sekitar 4-5 layanan kasir agar tidak terjadi antrian panjang. Sucia Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. 720 petugas kebersihan Kota Pontianak dapat THR Lebaran. Informasi ini selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Kota Banjarbaru melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah toko retail modern. Dalam sidak tersebut, petugas masih menemukan adanya produk makanan kadaluarsa yang masih dipajang di etalase toko. Petugas gabungan dari berbagai instansi terkait mendatangi satu persatu gerai retail modern dan lokal di Kota Banjarbaru. Pemeriksaan difokuskan pada pengecekan masa kadaluarsa produk makanan dan minuman kemasan guna melindungi konsumen dari produk tidak layak edar. Dari hasil penyisiran tersebut, petugas menemukan sejumlah item makanan ringan yang telah melewati masa kadaluarsa pada salah satu retail modern. Atas temuan ini, petugas langsung memberikan teguran keras kepada pihak pengelola agar lebih teliti dalam melakukan pengecekan rutin. Ada temuan tapi sedikit saja sebenarnya, ada makanan ringan yang kadaluarsa. Jadi mungkin perhatian saja untuk pemilik retail ya, untuk saling mengecek lah, karena kan sip-sipan antar sip-sipan mungkin ada yang lupa untuk mengecek. Jadi paling tidak ada jadwal yang pasti untuk mengecek barang-barang kadaluarsa. Berbeda dengan retail modern, pada retail lokal petugas tidak menemukan adanya produk kadaluarsa. Pihak pengelola retail lokal menyatakan telah menambah pasokan barang sejak sebelum Ramadan guna menjaga stabilitas harga dan memastikan seluruh produk melalui proses quality control secara berkala. Kalau kenaikan harga tidak ada, karena kan memang stok barang dari awal kita sudah lengkap. Gitu.
Kalau untuk kayak kadaluarsa segala macam itu biasanya kalau di sini disortir dulu kan seperti apa? Ya, kalau kadaluarsa dari barang datang itu sudah kita cek. Setelah masuk ke toko kita cek lagi per harinya, terus per minggunya ada juga. Jadi tiap hari sudah ada pengecekan barang. TPID mengingatkan seluruh pengelola retail agar tidak lalai dalam memeriksa masa kadaluarsa, terutama dengan adanya sistem kerja pegawai yang bergiliran. Masyarakat juga diimbau selalu menjadi konsumen cerdas dengan memeriksa tanggal kadaluarsa sebelum membeli produk. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Berita selanjutnya, saudara, sebanyak 720 petugas kebersihan Kota Pontianak mendapatkan bantuan sosial berupa tunjangan Hari Raya Lebaran. Paket yang diberikan diantaranya berupa sembako dan uang tali asih. Jelang Lebaran, petugas penanganan sarana dan prasarana umum Kota Pontianak menerima bantuan sosial berupa THR Lebaran. Bansos ini disalurkan kepada 720 orang. Setiap petugas kebersihan diberikan paket sembako dan uang tali asih. Mereka mengaku bersyukur dan akan menggunakan bantuan yang diperoleh untuk berbelanja kebutuhan hari raya. Pak, gimana nih Pak perasaannya telah menerima bantuan dari pemerintah yang juga bakal? Alhamdulillah senang. Selama ini tahun lalu juga pernah menerima Pak. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak berterima kasih kepada sejumlah donatur yang telah memberikan perhatian. Saya selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sangat berterima kasih pertama dengan Bapak Wali Kota yang telah menginisiasi acara ini dan langsung menyerahkan Nah ini, dan juga terima kasih saya kepada para donatur ini. Alhamdulillah tahun ini cukup banyak Pak. Jadi ada Bank Kalbar, ada PT Wilmar, ada Kartas Bakti, ada Telkom nih. Nah ini menunjukkan apresiasi daripada seluruh masyarakat Kota Pontianak bahwa mengakui peran daripada petugas kebersihan kami ini yang membawa arti Kota Pontianak. Wali Kota Edi Rusdi Kamtono menjelaskan peran para petugas ini sangat penting dalam menjaga kebersihan kota, termasuk menjaga kualitas, keindahan lingkungan jalan dan taman. Donatur dari PT Bank Kalbar, dari PT Wilmar, dari Telkom, dari Karitas. Nah ini untuk 720 PPSU, tenaga kebersihan yang selama ini bekerja untuk kebersihan Kota Pontianak. Mudah-mudahan ini berupa sembako dan dana cash. Selama Hari Raya Idul Fitri, petugas kebersihan tetap bekerja sesuai jadwal piket yang sudah diatur. Masyarakat juga diminta membuang sampah pada tempatnya dan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Sementara itu, saudara, buruh bongkar muat pergudangan di Kabupaten Kuburaya terharu ketika terima bantuan paket lebaran dan insentif dari koperasi yang menaungi mereka. Kedepan, koperasi ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dan menekan angka pengangguran. Di tengah ekonomi sulit saat ini, 471 pekerja buruh bongkar muat pergudangan di Kuburaya merasa terbantu dengan adanya bantuan paket lebaran dan insentif dari koperasi yang menaungi mereka. Salah seorang pekerja menyebut ada peningkatan bantuan dan insentif yang diterima dari tahun ke tahun. Para buruh nih Bang, seperti apa Bang? Bagus Bang untuk tahun ini. Alhamdulillah. Abang dapat tiap tahun Bang? Tiap tahun dapat. Tiap tahun dapat nih. Nah ini bingkisannya apakah bertambah atau bertambah Bang? Tambah? Bertambah. Oke. Gimana Bang kerja selama ini Bang? Bertonton betah atau seperti apa Bang? Alhamdulillah Bang, kami masih betah untuk kerjaan ini. Sementara itu, Bendahara Koperasi yang juga anggota DPRD Kuburaya, Tommy bilang, ini tahun ketiga para buruh diberikan bantuan sembako untuk menyambut Hari Raya. Kita berikan sekitar 500 buruh, yang dimana tahun lalu kita sekitar kurang lebih hampir 300. Nah, tahun ini alhamdulillah terjadi peningkatan, yang dimana setiap tahun kita pergudangan nambah. Jadi di koperasi ini hingga tahun sekarang ini ya sangat luar biasa kerja kawan-kawan, makanya kita berikan insentif ini. Bang, ini memang rutin Bang tiap tahun diselenggarakan? Ya, alhamdulillah. Tidak hanya memberikan sembako, koperasi buruh angkut ini ke depan diharapkan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Kuburaya. Samsul Hardi, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Kita ke Kalimantan Timur. Saudara, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar safari Ramadan di Masjid Baitul Mutakin Ujoh Bilang.
Kegiatan ini, saudara, sekaligus memantau pembangunan di Kabupaten Mahulu. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemkab Mahulu menggelar safari Ramadan di Ujoh Pilang, Mahakam Ulu. Kegiatan ini menjadi momen silaturahmi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di wilayah perbatasan. Safari Ramadan ini juga sebagai momen memantau pembangunan di Mahulu, seperti jalan lintas Kabupaten Tering ke Mahulu, Bandara Ujoh Pilang, dan lainnya. Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Balawan bilang, Pemkab Mahulu sangat butuh bantuan baik dari APBN maupun Provinsi Kaltim, agar Mahulu bisa berkembang seperti kabupaten lainnya. Kehangatan untuk kebersamaan kita membuat silaturahmi kita menjadi lebih akrab. Saya ingin sekali di periode saya ini memang acara-acara seperti ini yang mengumpulkan masyarakat kita, entah itu di acara Ramadan ini, entah itu di Natal atau acara HUT Mahulu sendiri. Kita membuat acara-acara yang memang masyarakat bisa mengikuti. Jadi tidak hanya dari pemerintah, tapi masyarakat pun ambil andil di dalam acara tersebut. Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji bilang akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemkab agar penanganan infrastruktur pada Mahakam Ulu semakin baik dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Mahulu, Kalimantan Timur. Masih dari Kalimantan Timur, saudara warga Kampung Bungas di Kota Balikpapan menjadikan aktivitas membersihkan lingkungan tempat mereka tinggal sembari menunggu waktu berbuka puasa. Warga Kampung Bungas atau Kampung Buah, bunga dan sayur di Kota Balikpapan tetap produktif menjaga kebersihan lingkungan hingga membangun ketahanan pangan serta melaksanakan program composting. Di awal bulan Ramadan tahun ini, warga banyak menghabiskan waktu bersama di sore hari untuk sembari menunggu waktu berbuka puasa. Mulai dari menyapu sekitar lingkungan tempat mereka tinggal agar terlihat tetap bersih, merawat berbagai tanaman yang ada dan tersebar di setiap sudut pemukiman, hingga menanam bibit tanaman baru di rumah kompos dan menyiram tanaman dengan pupuk. Tak hanya itu, warga juga memanen berbagai jenis sayur dan buah yang sengaja ditanam untuk membangun ketahanan pangan dan kemandirian masyarakat dengan optimalisasi pekarangan rumah dan inovasi pertanian kota. Seperti panen cabai hingga sayur organik seperti daun selada yang bisa digunakan untuk menu berbuka puasa ataupun saat sahur. Kebiasaan ini menjaga warga tetap produktif, menjaga kebersihan lingkungan tempat mereka tinggal, sembari menunggu waktu berbuka puasa. Sebenarnya aktivitas yang kami lakukan tadi itu seperti biasa kami lakukan sebelum di bulan Ramadan. Jadi selama bulan Ramadan supaya kegiatan kami tidak terputus sebagai perawatan tanaman dan segala macamnya itu tetap kami lakukan di bulan Ramadan sambil mengisi waktu menuju berbuka puasa atau ngabuburit ya bahasa kerennya. Jadi kita melakukan itu berkumpul setiap sore. Biasanya kami melakukan pengecekan tanaman atau panen atau mungkin pemupukan seperti itu. Adalah kegiatan Kampung Bungas, warga Kampung Bungas, khususnya ibu-ibu setiap menjelang berbuka puasa. Kami secara bersama-sama gotong royong untuk menanam, memanen, ataupun kegiatan yang bermanfaat untuk Kampung Bungas. Kampung Bungas ini dibentuk untuk mengubah pola kebiasaan masyarakat dari rumah, di mana sampah rumah tangga dipilah antara organik dan anorganik untuk dijadikan pupuk kompos. San ini dibangun memang untuk kenyamanan warga ya. Jadi warga itu bisa menikmati hasil panen, terus itu bisa menjaga kesuburan tanah, menjaga oksigen, sehingga bumi kita juga semakin nyaman kan gitu. Jadi konsep ini dibangun bagaimana kita bisa merasakan kenyamanan tinggal di kampung kita. Sehingga apa? Kita harus melakukan secara konsisten. Nah, seperti hari ini walaupun kita di bulan Ramadan, mereka tetap menjaga nih. Sambil menunggu buka puasa, ya ada yang kita lakukan, tidak terlalu capek, yang penting bisa berkesinambungan. Tujuannya apa sih? Kita ini butuh pupuk. Kita ini wilayah di tengah kota.
Jadi kalau di tengah kota kita nggak punya pupuk, nggak punya tanah, nggak akan mungkin tanah kita bisa hidup. Jadi inilah yang kita harapkan, merubah pola hidup, bahan-bahan organik sisa limbah dapur yang kita manfaatkan kembali untuk menjadi kompos. Air lindinya menjadi pupuk organik cair, bahan padatnya bisa menjadi pupuk kompos. Seperti itu. Ada 5 RT yang masuk di kawasan Kampung Bungas, Balikpapan. Suasana di kampung ini sangat nyaman dinikmati saat senja dan malam hari. Yanuari Swandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Tetap bersama kami di Kompas Pagi. Usai jeda, kami akan kembali dengan informasi brand lokal Sweet 8 angkat series Banjar. Sesaat lagi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, kita ke informasi seputar olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kalimantan Barat perkuat koordinasi seluruh jajaran pengurus cabang olahraga di 14 kabupaten kota. Persiapan ini saudara untuk menghadapi 3 agenda besar seperti Porprov, PON Bela Diri, dan Popnas. KONI Kalbar menggelar penguatan koordinasi dengan para pengurus cabang olahraga baik jajaran cabur di KONI Kalbar hingga di 14 kabupaten kota. Persiapan ini untuk menghadapi 3 agenda besar olahraga daerah maupun ajang skala tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Provinsi, Pekan Olahraga Nasional Bela Diri, dan Pekan Olahraga Pantai Nasional. Ketua KONI Kalbar Daud Jordan menjelaskan, 3 agenda besar tersebut wajib diikuti dalam waktu dekat. Karena itu, para pengurus cabur, atlet, hingga pemerintah diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan maksimal. Itu nanti di atas bulan Juli pastinya, nanti tinggal kita menunggu hasil dari KONI Pusat. Dan tentu 3 agenda ini menjadi agenda besar untuk KONI Provinsi Kalimantan Barat, yang mudah-mudahan ke depan baik para atlet, pengurus, pemerintah, kita sama-sama mempersiapkan untuk itu sehingga dari hasil itu nanti bisa kita persiapkan untuk para atlet-atlet mengikuti PON reguler atau PON umum yang akan diselenggarakan di tahun 2028 di NTT dan NTB. Beralih ke informasi lain, Saudara Universitas Lambung Mangkurat secara resmi menyambut baik Pedoman Nasional Pemanfaatan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan di dunia pendidikan. Pihak kampus menegaskan, AI hanya diperbolehkan sebagai alat bantu referensi dan riset, bukan pengganti proses penalaran kritis mahasiswa dalam mengerjakan tugas maupun karya ilmiah. Universitas Lambung Mangkurat atau ULM menyambut hangat terbitnya surat keputusan bersama 7 menteri mengenai pedoman pemanfaatan kecerdasan buatan di lingkungan akademik. Langkah ini dinilai sangat penting guna menjaga kualitas lulusan di tengah tren penggunaan teknologi yang kian masif. Wakil Rektor 3 ULM, Muhammad Rusmin Nuryadin menyatakan, kebijakan tersebut menjadi rambu-rambu penting bagi mahasiswa. Ia menyoroti adanya tren belajar instan yang berisiko mengerus kemampuan analisis siswa. Karena itu, dosen kini diminta lebih ketat dalam memverifikasi keaslian tugas, laporan, hingga pelaksanaan ujian di dalam kelas. AI boleh, tapi itu sekedar alat bantu. Sekedar untuk membantu referensi, ya. Tidak harus sama dengan apa yang ada di AI, ya. Kita itu sebagai alat bantu saja, ya, referensi bagi mahasiswa. Tetap bahwa mahasiswa harus mampu menggunakan nalarnya sendiri, ya, ketika akan berstatement, kemudian mengolah laporan, ya, tugas dan lain sebagainya. Sebagai langkah nyata guna mencegah penyalahgunaan teknologi, ULM kini memperketat prosedur ujian, di antaranya dengan memperlakukan larangan penggunaan alat komunikasi dan perangkat elektronik tertentu saat proses evaluasi belajar berlangsung. Dengan penguatan regulasi ini, pihak universitas berharap mahasiswa dapat lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi tanpa mengesampingkan etika dan integritas akademik. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Saudara, pemeran brand lokal kini menjadi panggung bagi para pelaku usaha kreatif untuk menunjukkan eksistensinya di tengah masyarakat. Yang mencuri perhatian adalah brand lokal Sweet Aid yang berhasil memadukan tren fashion modern dengan kekayaan budaya Banua. Berbagai brand lokal karya pengusaha muda berkumpul memamerkan produk unggulan mereka guna mendorong pertumbuhan industri kreatif di tanah Banua. Di antara banyaknya produk yang ditawarkan, brand Sweet Aid tampil menonjol dengan mengangkat series Banjar sebagai desain utama. Desain ini menampilkan berbagai ikon daerah seperti ilustrasi pasar terapung, patung bekantan, hingga menara pandang. Meski bermuatan lokal, pengemasan visualnya dibuat secara modern, sehingga tetap terlihat fashionable untuk digunakan sehari-hari. Usaha yang telah eksis sejak tahun 2024 ini berawal dari hobi sang pemilik terhadap desain kaos. Berkat bakat dan kreativitasnya, produk dengan sentuhan khas Banjar ini kini mulai dikenal dan diminati masyarakat. Kita jualannya kaos polos, terus semakin hari kita mencoba buat artikel-artikel. Nah, salah satunya adalah artikel yang kita jual saat ini di acara ini, Mbak. Nah, jadi kita juga ada artikel yang Banjar ya, Banjar series Banjar. Itu ada patung bekantan, terus ada tugu menara pandang, juga ada pasar terapung. Tak hanya mengandalkan kekuatan desain, Sweet Aid juga sangat memperhatikan aspek kenyamanan. Menggunakan bahan pakaian yang adem dan mampu menyerap keringat dengan baik, produk ini menjadi solusi bagi warga di daerah tropis. Pertama, aku emang sering belanja brand lokal ya, apalagi dari brand Kalimantan Selatan sendiri. Terus kenapa aku memilih Sweet Aid? Karena aku tahu produksinya gimana, terus bahannya juga bagus, adem, nggak bikin keringetan gitu. Untuk satu helai kaos berkualitas ini, pembeli cukup merogoh kocek mulai dari Rp140.000 hingga Rp170.000. Hasil karya anak Banua ini menjadi bukti bahwa produk lokal mampu mengangkat identitas budaya daerah dengan kemasan yang tetap kekinian. Sayyidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi menarik lainnya, Saudara. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, tradisi saling mengirim hampers kian marak di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Jika biasanya hampers didominasi kue kering, kini hadir alternatif segar, yakni salad buah premium. Hampers salad buah menjadi pilihan baru bagi warga Kota Balikpapan. Berbagai jenis buah premium seperti apel merah, apel hijau, anggur, stroberi hingga jeruk mandarin dipilih secara teliti untuk menjaga kualitas. Yang menjadi keunggulan adalah saus dressing yang diolah sendiri menggunakan resep khusus dari campuran mayones, yogurt, dan susu. Tak hanya salad buah, tersedia pula puding buah dan puding susu yang menjadi pelengkap manis. Selama Ramadan ini terjadi kenaikan pesanan hingga 2 kali lipat dibanding hari biasa. Saat ini sudah 1.500 paket hampers yang dipesan. Bestseller adalah salad buah keju juntai. Ini jadi alternatif bagi masyarakat yang mungkin bosan dengan hampers kue kering. Untuk salad buah ini seperti biasa pada umumnya terdiri dari buah-buah yang kebetulan saya pilih dari buah premium, apel premium, ada apel merah, apel hijau, pir, anggur merah, anggur hijau, anggur hitam, stroberi, kiwi, kemudian sunkist, kelengkeng, mangga, kemudian ada leci, longan, terus mandarin, jeruk mandarin, seperti itu. Ya, ada dressing sendiri yang kebetulan saya olah sendiri. Dari percampuran ada mayonnaise, ada yogurt, ada susu, seperti itu. Kami juga ada puding buah, terus puding susu, seperti itu. Itu juga terbuat dari buah-buahan? Buah-buahan juga. Basicnya kebetulan produk saya lebih dominan di buah-buahan. Alhamdulillah selalu ada kenaikan ya dari hari-hari biasa. Seperti itu. Mungkin bisa hampir 2 kali lipat. 100% ya? 100% iya. Kalau yang paling banyak diminati bestsellernya? Bestsellernya untuk hampers lebaran itu kebetulan yang keju juntai seperti itu, karena kebetulan di Balikpapan belum ada. Kalau untuk hampers salad buah mungkin ada beberapa temannya yang juga bikin.
Harga yang ditawarkan cukup bervariasi, mulai dari Rp180.000 hingga paket premium seharga Rp1 juta. Mendekati hari raya, permintaan diprediksi akan terus meningkat tajam. Bagi warga Balikpapan, salad buah ini bisa menjadi pilihan tepat untuk hidangan penutup yang sehat saat kumpul keluarga di saat merayakan Hari Kemenangan nanti. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kompas Pagi masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, bagi Anda yang tidak sempat menyaksikan informasi utama Kompas Pagi hari ini, berikut kami hadirkan kembali informasinya untuk Anda. Penggagalan penyelundupan narkotika dilakukan oleh Satgas Pamtas RI Malaysia Sektor Barat dari Batalion Arhanud Kostrad. Pengungkapan dilakukan di Dusun Sawah, Desa Senatap, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, dengan barang bukti yang disita 51 paket seberat 55,297 kg narkoba jenis sabu. Pangdam 12 Tanjung Pura, Maijen TNI Novi Rubadi Sugito menjelaskan terus meningkatkan pengawasan dan patroli bersama instansi terkait. Kodam memastikan tidak memberikan ruang aktivitas ilegal apapun berkembang di wilayah perbatasan negara. Pada kesempatan ini, saya selaku Pangdam 12 Tanjung Pura mengundang rekan-rekan kalian untuk menyaksikan sebagai bentuk penyampaian informasi pada khalayak sehubungan dengan adanya penggagalan penyelundupan narkoba sebanyak 55,297 kg dalam hal ini dalam bentuk jenis sabu-sabu. Hingga saat ini tercatat sudah 7 kali pengungkapan kasus serupa dengan total barang yang disita sebanyak 145 kg sabu, 12 kg ganja, ekstasi, dan liquid vape. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang ikut aktif melaporkan kegiatan mencurigakan. Sama seperti demikian, yang jelas teknisnya memang kita di perbatasan, saya selaku Satgas memerintahkan kepada anggota saya untuk melaksanakan serbuan Komsus. Serbuan Komsus ini kaitannya dalam rangka untuk merebut hati masyarakat. Ya, kalau kita sudah dekat dengan masyarakat, masyarakat ini akan sangat membutuhkan kita, gitu. Ya, sangat membutuhkan kita, keberadaan kita. Sehingga laporan-laporan itu masyarakat yang memberikan pada saat kita main ke sana. Nah, main ke sana, kemudian masyarakat memberikan info itu. Nah, setelah itu kita olah, informasi itu kita olah, kemudian kita laksanakan patroli dan lain sebagainya untuk di titik-titik tersebut. Usai diserahkan ke Kodam 12 Tanjung Pura, barang bukti selanjutnya dibawa oleh Pomdam untuk dilakukan prosedur pemusnahan bersama pihak berwenang. Dion Setiawan, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Peristiwa penganiayaan terjadi di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 4 Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara. Tersangka berinisial S berusia 31 tahun ditangkap polisi usai menusuk tetangganya sendiri, seorang ibu rumah tangga yang juga berinisial S berusia 52 tahun. Polisi menyebut insiden bermula saat korban sedang menjemur pakaian di depan rumah tersangka. Keduanya terlibat cekcok mulut. Korban menuduh tersangka melakukan santet. Tersulut emosi, tersangka kemudian mengambil sebilah pisau dapur sepanjang 30 cm dan menyerang korban secara membabi buta. Korban alami luka di bagian belakang telinga, luka lengan atas kiri, luka dada kiri, dan luka di bagian punggung dengan kedalaman 5 cm. Korban segera dilarikan ke Rumah Sakit Kanojoso Jatiwibowo untuk menjalani operasi darurat. Meski sempat kritis, kondisi korban kini dilaporkan mulai membaik. Tersangka telah ditahan dan terancam hukuman maksimal 8 tahun penjara sesuai pasal 466 KUHP tentang penganiayaan berat. Adapun kronologis kejadian bahwa sebelum kejadian tersangka pernah bermasalah dengan korban karena korban menganggap tersangka sombong, tidak pernah bertegur sapa dengan tetangga, dan juga korban pernah mengadu domba tersangka dengan suami tersangka yang mengakibatkan suami tersangka marah kepada tersangka. Saat ini polisi masih terus melakukan pendalaman dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi dan memeriksa barang bukti kamera pengawas di lokasi kejadian. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.
Camat Batu Ampar Alfian bilang, kelangkaan BBM jenis Pertalite sudah masuk dalam kategori darurat di tengah kondisi sangat dibutuhkan warga untuk keperluan menjelang Idul Fitri. BBM tidak ada karena perubahan sistem distribusi yang menyebabkan pangkalan lokal tidak lagi beroperasi, sementara jalur suplai alternatif belum bisa berjalan. Kondisi ini membuat ongkos angkutan penumpang rute Rasau Padang Tikar naik. Dari sebelumnya Rp130.000 menjadi Rp160.000. Sementara rute lainnya mencapai Rp200.000 per perjalanan. Alfian juga menyebut, pemerintah kecamatan telah menyurati pemerintah kabupaten dan Pertamina agar segera membuka kembali jalur distribusi dari Depo Siantan, sehingga pasokan BBM bisa kembali masuk ke Batu Ampar. Kita sekarang darurat masalah BBM ini. Semalam saja harga BBM Padang Tikar itu Rp22.000 per liter. Oke lah Rp22.000, tetapi benda itu langka, tidak ada. Masalahnya gini, sebelumnya kita punya pangkalan, tapi sejak adanya aturan pemerintah bahwa nanti itu semua dialihkan kepada instansi masing-masing, seperti kalau nelayan itu ke Dinas Perikanan, kalau ojek, sepeda motor itu nanti ke perhubungan. Nah, jadi akhirnya pangkalan kita ditutup. Hampers salad buah menjadi pilihan baru bagi warga Kota Balikpapan. Berbagai jenis buah premium seperti apel merah, apel hijau, anggur, stroberi hingga jeruk mandarin dipilih secara teliti untuk menjaga kualitas. Yang menjadi keunggulan adalah saus dressing yang diolah sendiri menggunakan resep khusus dari campuran mayones, yogurt, dan susu. Tak hanya salad buah, tersedia pula puding buah dan puding susu yang menjadi pelengkap manis. Selama Ramadan ini terjadi kenaikan pesanan hingga 2 kali lipat dibanding hari biasa. Saat ini sudah 1.500 paket hampers yang dipesan. Bestseller adalah salad buah keju juntai. Ini jadi alternatif bagi masyarakat yang mungkin bosan dengan hampers kue kering. Untuk salad buah ini seperti biasa pada umumnya terdiri dari buah-buah yang kebetulan saya pilih dari buah premium, apel premium, ada apel merah, apel hijau, pir, anggur merah, anggur hijau, anggur hitam, stroberi, kiwi, kemudian sunkist, kelengkeng, mangga, kemudian ada leci, longan, terus mandarin, jeruk mandarin, seperti itu. Ya, ada dressing sendiri yang kebetulan saya olah sendiri. Dari percampuran ada mayonnaise, ada yogurt, ada susu, seperti itu. Kami juga ada puding buah, terus puding susu, seperti itu. Itu juga terbuat dari buah-buahan? Buah-buahan juga. Basicnya kebetulan produk saya lebih dominan di buah-buahan. Alhamdulillah selalu ada kenaikan ya dari hari-hari biasa. Seperti itu. Mungkin bisa hampir 2 kali lipat. 100% lazim. 100% iya. Kalau yang paling banyak diminati bestsellernya untuk hampers lebaran itu kebetulan yang keju juntai seperti itu, karena kebetulan di Balikpapan belum ada. Kalau untuk hampers salad buah mungkin ada beberapa teman yang juga bikin. Harga yang ditawarkan cukup bervariasi, mulai dari Rp180.000 hingga paket premium seharga Rp1.000.000. Mendekati hari raya, permintaan diprediksi akan terus meningkat tajam. Bagi warga Balikpapan, salad buah ini bisa menjadi pilihan tepat untuk hidangan penutup yang sehat saat kumpul keluarga di saat merayakan Hari Kemenangan nanti. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan saudara, informasi menarik tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Kompas Pagi hari ini. Saya Fida Herwin, mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap terus saksikan Kompas Pagi hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.
Kompas TV, independen, terpercaya.